Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Kita lanjutkan masih di bab adab, karena di Kitabul Jami' ada 6 bab sebagaimana yang kita sebutkan. Yang pertama adalah bab adab, dan malam ini kita memasuki hadis adab tentang berpakaian. Yang lalu kita sudah sampai adab memakai sandal, sepatu, dan yang semisalnya. Sekarang hadis tentang adab berpakaian, yaitu hadis yang dibawakan oleh penulis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a, muttafaqun alaih. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memandang, Allah tidak melihat kepada siapa? Man jarra thawbahu khuyala, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala, dalam keadaan dia sombong, menyombongkan diri. Ini diantara kesempurnaan ajaran Islam. Agama kita ini agama yang mengajarkan adab dalam segala hal. Sampai masuk WC, masuk toilet pun ada adabnya. Ya, nah termasuk dibahas juga adab berpakaian. Ya, jangan sampai seorang muslim memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Pakaian yang diharamkan itu yang pertama karena cara mendapatkannya. Ya, cara mendapatkannya, misalnya hasil curian. Ya, atau dibeli dari uang haram. Nah, ini mempengaruhi salat kita. Iya, sehingga pakaian yang haram menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan. Iya kan? Disebutkan dalam hadis. Di sini pengharamannya karena cara mendapatkannya, yaitu hasil curian atau membelinya dari uang haram. Yang kedua, pakaian yang diharamkan karena bahan yang dilarang, yaitu sutra. Ya, sutra yang memang dari ulat sutra ya. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Kenapa? Man labisahu fid dunya, siapa yang melanggar larangan ini, dia sudah memakai pakaian sutra di dunia, maka hukumannya apa? Lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan mengenakan pakaian sutra lagi di akhirat. Padahal pakaian sutra ini salah satu pakaian ahli surga. Ya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim.
Jadi sutra itu hanya dibolehkan bagi kaum perempuan. Boleh bagi kaum laki-laki, tapi ada batasannya, hanya sebagai strip. Ya, itu pun tidak lebih dari 4 ruas jari. Ya, adapun full sutra nggak boleh. Ini pengharaman karena bahannya. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini, pakaian yang diharamkan karena sifatnya, yaitu isbal, termasuk juga syuhrah. Man labisa thawba syuhratin fid dunya, siapa saja yang mengenakan pakaian syuhrah. Nah, ini istilahnya pakaian syuhrah. Siapa yang mengenakan pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan padanya nanti di hari kiamat. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian yang mencolok, pakaian yang apa istilahnya, sensasional. Nah, sensasional, ini pakaian syuhrah. Tujuan memakainya untuk meningkatkan popularitas, ya, atau niat mengenakannya supaya menjadi pusat perhatian, sehingga pandangan mata orang-orang akan tertuju kepadanya. Ya, nah ini disebut pakaian syuhrah, walaupun bahannya bukan dari sutra. Ya, tapi sifat pengharamannya karena dia syuhrah. Apa tadi pakaian syuhrah? Pakaian sensasional, ingin tampil beda dari yang lain. Ya, atau dia mengenakan pakaian itu supaya menjadi pusat perhatian pandangan mata manusia kepadanya, tertuju hanya kepada dia, atau membuat decak kagum orang-orang yang melihatnya. Nah, ini pakaian syuhrah. Dia diharamkan karena sifat syuhrahnya tadi. Termasuk yang diharamkan karena sifat adalah isbal. Apa itu isbal? Isbal adalah menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Memanjangkan. Jadi pakaian yang memang dipakainya dari atas, apakah itu baju, gamis, ya, atau celana, ya. Adapun kaos kaki, ya, kaos kaki kan memang dari bawah dan memang nutupnya seperti itu bukan menjulur, ya. Itu nggak apa-apa. Kaos kaki, sepatu, boot, ya, bukan berarti nggak boleh mata kaki tertutup. Bukan. Jadi yang namanya isbal itu yang memang menjulur dari atas ke bawah sampai menutupi mata kaki. Nah, ini disebut isbal. Hadis-hadis tentang larangan isbal itu sebetulnya mencapai derajat mutawatir. Apa artinya mutawatir? Perawinya bukan hanya 1-2 sahabat, tapi puluhan sampai 20 orang sahabat lebih. Hadis yang menceritakan tentang larangan isbal. Ya, lawannya disebut isbat. Isbat itu berarti enggak musbil. Ya. Kalau isbal menutupi mata kaki, kalau di atas mata kaki disebut isbat, dia bilang gitu. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan manjarra thawbahu, orang yang menjulurkan thawbahu, pakaiannya. Berarti pakaian bersifat umum. Mau celana kek, sarung, gamis, apapun. Kullu ma yulbas, setiap yang dipakai. Ya, semuanya ya tidak boleh menjulur sampai menutupi mata kaki. Apalagi kalau dia melakukannya karena kesombongan. Ya. Apa ancamannya di sini?
lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Maksudnya apa? Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Ya, padahal kita sangat butuh rahmat Allah. Ya. Di hari kiamat itu kita sangat membutuhkan rahmat Allah, karena itu hari yang sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, ini malah tidak akan dipedulikan oleh Allah. Orang yang isbal. Iya. Berarti ini terhitung dosa. Dosa besar bahkan, karena ancamannya Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmatnya. Ini dalil ya bahwa isbal itu dilarang dan hukumnya dosa, terhitung dosa besar. Ya. Apalagi kalau ulama sepakat jika dia isbal karena sombong. Dalil yang lain dari Abu Dzar. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Masya Allah. Ada 3 golongan ya di hari kiamat nanti. Yang pertama, la yukallimuhumullah. Ya, Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Jadi golongan pertama ini apa? Sifat yang pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan pedulikan mereka. Wala yuzakkihim. Allah juga tidak akan menyucikan mereka. Ya, padahal kita butuh disucikan oleh Allah dari segala dosa, kekurangan, aib, ya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Berapa tuh ancamannya? Nggak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 golongan tersebut? Ya, sampai ketika Nabi berkata seperti ini kan 4 ancaman. Abu Dzar bilang, khabu wa khasiru. Ya, khabu wa khasiru. Sungguh merugi mereka ya Rasulullah. Siapa mereka ini? Yang pertama Nabi sebutkan adalah al-musbil. Al-musbil nomor 1. Orang yang isbal. Wal mannan, yang kedua yang mengungkit-ngungkit sedekahnya. Wal munfik sil'atahu bil halfil kadzib, dan yang ketiga penjual ya, orang yang dagang yang menjajakkan dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Ya, demi Allah ini asli misal, hanya untuk melariskan dagangannya. Demi Allah modalnya aja nggak cukup segitu misal. Ini 3 golongan yang terkena 4 ancaman tadi. Apa saja? Yang pertama, la yukallimuhumullah, Allah tidak ajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka, artinya Allah tidak akan pedulikan mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosanya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Iya, sampai Abu Dzar berucap, sungguh merugi mereka ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu, para sahabat itu bertanya supaya tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Ya, maka kata Nabi 3 golongan yang dimaksud adalah yang pertama al-musbil. Ini sisi pendalilan kita. Ya, orang yang menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Wal mannan, orang yang mengungkit-ngungkit sedekahnya. Wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib,
dan penjual yang menjajakkan dagangannya sampai bersumpah dengan sumpah palsu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Iya. Jemaah rahimakumullah, di sini disebut al-musbil, orang yang isbal, disebutnya mutlak, ya. Tapi memang para ulama sepakat keharaman isbal jika disertai perasaan sombong. Ini sepakat. Ya. Nah, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan baina rajulun yajurru izarahu idh khusifa bih fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ya. Tatkala seorang laki-laki sedang mengisbalkan sarungnya, tiba-tiba bumi terbelah bersamanya, maka ia pun berguncang-guncang hingga tenggelam di dalam bumi sampai hari kiamat. Ini ancaman yang tidak ringan. Ya, nah terus gimana kalau dia isbal? Kan tadi yang sepakat kalau diiringi dengan kesombongan, disertai perasaan sombong. Gimana kalau dilakukannya tanpa niat sombong? Hanya ngikuti model, sekedar mengikuti gaya berpakaian zaman sekarang. Nah ini ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau isbal tanpa niat sombong. Jumhur ulama mengatakan bahwa isbal yang dilakukan tanpa disertai kesombongan, hukumnya hanya sebatas makruh. Tetap makruh tapi ya, tidak sampai derajat haram. Ini jumhur, mayoritas. Iya, alasannya apa? Kok makruh? Ilah pengharamannya atau sebab diharamkannya adalah karena sombong. Iya. Kalau ternyata kesombongan itu tidak menyertai hati orang yang isbal, berarti hanya sampai batas makruh, nggak sampai haram. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Ya. Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi itu berpendapat isbal itu hanya makruh, tidak sampai derajat haram. Sebagian ulama lainnya, pendapat yang kedua, mengatakan tetap haram walaupun bukan karena sombong. Ini pendapat mazhab Hambali dan juga yang dipilih oleh Qadhi Iyad, Ibnul Arabi, dan juga termasuk dari mazhab Malikiyah, ya, dan juga pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ulama belakangan ya termasuk pendapatnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah, itu meskipun dilakukan bukan karena sombong, hukumnya tetap haram. Itu menurut pendapat yang kedua. Ya, wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Kalau kita perhatikan dari sisi pendalilan, ya, bahwa isbal dihukumi haram secara mutlak. Ya. Apa dalilnya haram secara mutlak? Pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna isbalal izari minal makhilati. Sesungguhnya isbal itu termasuk dari kesombongan. Ya. Menurut hadis ini, isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan, gitu ya. Nah, makanya kata Ibnul Arabi, seseorang nggak boleh dia berisbal, ria, ya, dia menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki,
Terus dia berkilah, saya isbal bukan karena kesombongan, nggak bisa. Ya, nggak bisa dia berucap seperti itu. Kata Ibnul Arabi, ini klaim yang tidak dapat diterima. Kenapa? Karena Nabi mengatakan minal makhilah. Justru orang yang isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Gitu. Ya. Tatkala seseorang isbal, sejatinya dia tengah menunjukkan apa? Kesombongannya. Ini kata Ibnul Arabi. Ya. Kemudian ada hadis-hadis yang lain bahwa Nabi melarang isbal itu secara mutlak. Secara mutlak. Contoh dari Mughirah bin Syu'bah, kan tadi kita katakan hadis tentang larangan isbal itu mutawatir. Lebih dari 20 orang sahabat. Kita nggak sebutin semua. Rasulullah SAW pernah berkata, Ya Sufyan bin Sahal, la tusbil. Lihat, Nabi negur salah seorang sahabat yang isbal, Sufyan bin Sahal. Hai Sufyan bin Sahal, jangan kau isbal. Ya, Nabi tegur langsung. Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, di samping amalan-amalan ketaatan, mengerjakan amalan sunnah, diantaranya dari penampilan. Ya, agar tidak isbal. Begitu. Karena di sini dikatakan Allah tidak menyintai, tidak menyukai orang-orang yang musbil. Musbil, istilah untuk orang yang isbal. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, Ni'mar rajul Kharim al-Asad. Nabi SAW pernah memuji seseorang, ya, yaitu Kharim al-Asadi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah Kharim al-Asad, dipuji. Laula, kalau seandainya dia tidak memanjangkan jummatihi, rambut. Jadi laki-laki itu rambut boleh dipanjangkan maksimal sampai pundak. Iya, sebagaimana penampilan orang-orang dulu ya. Tapi lebih dari pundak, itu nggak boleh. Iya. Wa isbal izarihi, dan kalau dia tidak melakukan isbal, ya, jadi dari satu sisi Nabi sedang memuji Kharim al-Asadi, cuma sayangnya dia ada dua hal yang dia langgar. Rambutnya kepanjangan melebihi pundak dan pakaiannya musbil. Gitu ya. Itu gaya bahasa Nabi SAW memuji seseorang, tapi pada orang itu sayangnya ada dua bentuk pelanggaran. Begitu. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa isbal itu dihukumi haram secara mutlak. Ketika Nabi menegur sebagian sahabat agar diangkat sarungnya, izarnya, gamisnya, celananya di atas mata kaki. Itu Nabi nggak pernah melontarkan pertanyaan terlebih dahulu. Nggak pernah tanya dulu, kamu itu isbal, kamu melakukannya karena sombong apa enggak? Kalau kamu karena nggak sombong ya udah nggak apa-apa. Iya, kalau karena sombong, ayo angkat. Nggak ada itu pertanyaan seperti itu dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kesombongan itu masalah hati. Ya kan? Masalah hati. Ya. Nah, makanya disebutkan di sini salah satu contoh ya, ada sahabat yang ditegur oleh Nabi. Ini sahabat loh, yang disebutkan mereka adalah manusia terbaik ya di generasi umatku adalah Qarni, khairun nas.
sebaik-baik manusia adalah yang hidup sezaman denganku, yaitu para sahabat. Artinya mereka adalah orang-orang yang asalnya jauh dari sifat sombong. Tapi begitu Nabi dapati ada yang isbal, Nabi tegur langsung. An Amr bin Sharid qal ab'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajurru izarah fa asra ilaih aw harwal. Ya. Kata Amr bin Sharid radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah melihat seseorang dari jarak jauh. Jadi Rasulullah di sini, mungkin orangnya ada di sana, tapi kelihatan. Jadi Nabi melihat dari jarak jauh ada orang isbal, menyeret. Jadi pakai izar, pakai sarung atau pakai gamis, tapi sampai nyeret ke tanah. Nabi pun berlari kecil. Semangatnya Nabi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nabi harwal itu lari-lari kecil untuk menghampiri orang yang musbil tadi. Irfa izarak wattaqillah. Begitu udah dekat, Nabi bilang ke orang tadi, angkat pakaianmu, bertakutlah kamu kepada Allah. Nah, jadi salah satu wujud ketakwaan adalah angkat pakaianmu, jangan isbal. Iya. Kemudian orang tadi ternyata punya alasan. Kenapa pakaiannya sampai nutup ke bawah? Dia bilang, inni ahnaf, kaki saya cacat, maksudnya letter X. Ya, wajar kalau dia mau ditutupi supaya nggak terlihat. Apakah Nabi SAW memberinya uzur? Oh ya udah, kalau karena untuk nutupi aib nggak apa-apa deh. Enggak. Tetap Nabi bilang irfa izarak, angkat sarungmu, jangan isbal. Fa inna kulla khalqillah hasan. Karena sesungguhnya seluruh makhluk ciptaan Allah itu bagus. Semuanya indah. Gitu ya. Fama ru'iya dzalika rajulu ba'du illa izaruhu yusibu ansafa saqaih. Nah, setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang enggak pernah terlihat lagi musbil. Setiap kali dilihat selalu sarungnya sekarang ya atau gamisnya itu sebatas pertengahan kedua betis. Ya mungkin walaupun jadi terlihat, oh ternyata kakinya bermasalah, letter X. Nggak apa-apa. Daripada nanti di hari kiamat kena ancaman yang tadi disebutkan. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Lihat ya. Nabi tetap menyuruh orang tadi untuk mengangkat pakaiannya, jangan isbal. Padahal orang tadi sudah menyebutkan alasan, dia berisbal karena untuk menutupi aib cacat yang ada dalam pada kakinya. Tapi Nabi tidak menghiraukan, ya, Nabi tidak kasih uzur, ya, itu kakinya padahal ada cacat. Lah kita kakinya normal, bagus, nggak ada masalah, kenapa isbal? Ya, nah, lihat itu sahabat tadi rela letter X kakinya bermasalah terlihat demi apa? Melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat yang banyak tidak dimiliki umat saat ini. Kalau para sahabat begitu dapat dalil langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap menaati. Kalau orang sekarang kalau nggak cocok, nggak seret, ntar dulu deh. Kayaknya nggak masuk akal nih, nggak make sense nih. Ya. Macam-macam lah alasannya.
Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di sini Nabi ketika menegur sahabat tadi yang isbal, Nabi nggak pernah melontarkan pertanyaan terlebih dahulu, kamu apakah melakukan isbal ini karena sombong atau tidak? Enggak. Ya. Gitu ya. Kalau Nabi menyuruh orang tadi untuk mengangkat pakaiannya, atau Nabi melarang orang itu isbal, jangan isbal. Kalau kaitannya dengan kesombongan, berarti Nabi SAW sedang menuduh orang itu sombong. Gitu kan? Seakan-akan ya, kalau seandainya isbal disyaratkan terkait dengan hati seseorang, diiringi cross check dulu dong, dia karena sombong atau enggak. Kalau gitu berarti ketika ada orang, bahkan Nabi sendiri menegur orang yang isbal, berarti Rasulullah sedang menuduh orang itu sombong dong. Ya kan? Kan kesombongan itu letaknya di hati. Ternyata Nabi enggak seperti itu. Begitu juga para sahabat. Ya. Mereka semangat dakwah. Semangat saling menasehati. Dalam hal kebaikan, enggak pernah mereka biarkan kemudian beralasan itu orang enggak sombong melakukannya. Iya, tapi mereka tegur. Jangan musbil, jangan isbal, angkat. Berarti sahabat yang negur, sahabat yang ngelarang, nuduh orang yang musbil sombong. Kan enggak. Ya, begitu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar bercerita, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkhaun. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sarung saya menjulur melebihi mata kaki. Di sini bahasanya izar. Izar itu kalau diterjemahkan kita sarung. Sebetulnya pakaian orang Arab di zaman Nabi itu seperti pakaian orang umroh, kain ihram. Itu pakaian keseharian zaman dulu. Hanya 2 helai kain, enggak dijahit kayak kita begini rapi berbentuk lengan, enggak. 2 helai kain aja. 1 helai untuk nutupi bagian bawah, itu namanya izar. Izar. Ya. 1 helai lagi buat nutupi badan. Diselempang gitu aja kan, itu namanya rida. Nah, makanya kalau ada hadis menyebutkan Nabi kalau doa istisqa ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat putih ketiaknya, ya karena cuma begituin aja, kayak orang pakai kain ihram gimana sih? Coba angkat, ya langsung turun ke bawah, melorot, kelihatan putihnya ketiak beliau. Gitu ya. Kalau kita yang enggak mau ngangkat tinggi juga enggak kelihatan, orang dibentuk, dijahit, ya. Nah, itu yang dimaksud izar. Nah, Ibnu Umar cerita waktu saya melewati Nabi, izar saya menjulur melebihi mata kaki. Langsung ditegur tuh sama Nabi, ya Abdullah. Kan namanya Abdullah. Hai Abdullah, irfa' izarak, angkat izar kamu. Aku pun mengangkatnya, ya dinaikin lagi gitu ya. Zid, ditambah lagi, naikin lagi, dilipat kan, tinggal dilipat atasnya. Kalau izar gampang. Famaziltu ataharraha ba'du. Ya, setelah itu aku selalu memperhatikan sarungku agar tidak melorot lagi ke bawah, agar tidak isbal. Kalau sekarang mungkin pakai sabuk gitu ya, diikat, ya. Nah, faqala ba'dul qaum, terus sebagian orang tanya, sampai mana kamu ngangkat sarungmu? Ansafis saqain, sampai tengah 2 betis. Oh, berarti agak tinggi ya. Nah, itu ijtihadnya dia untuk lebih hati-hati. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya, jadi kata Syalbani, kisah ini
bantahan kepada mereka, para syekh yang memanjangkan jubah-jubah mereka sampai menyentuh lantai, menyentuh tanah dengan dalih nggak apa-apa kalau nggak sombong. Iya. Kenapa nggak mengikuti para sahabat? Kenapa nggak mengikuti Rasulullah SAW? Lihat itu Ibnu Umar, ya, hatinya lebih bersih, ya, tapi tetap ditegur oleh Nabi SAW. Apakah berarti Nabi ketika menyuruh Ibnu Umar angkat, berarti Nabi menuduh Ibnu Umar sombong? Kan tidak, begitu ya. Nah, sudah masuk waktu Isya. Baik, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ya setelah salat Isya biidznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis tentang larangan isbal. Jadi hukum isbal kalau sombong ini sepakat ulama haram. Adapun kalau tidak sombong ada dua pendapat. Pendapat pertama makruh. Ya, diantaranya ulama Syafi'iyah. Dan pendapat yang kedua tetap haram walaupun tidak diiringi dengan kesombongan, tapi isbal. Ini pendapat Hambali dan juga dari mazhab Malikiyah. Dari dua pendapat ini yang terkuat yang mengatakan haram secara mutlak. Kenapa kita kuatkan ini? Karena 5 alasan paling tidak. Yang pertama, tadi kita sudah sebutkan adanya hadis Nabi SAW yang mengatakan fa inna isbalal izar minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu termasuk dari kesombongan. Ya, ini alasan pertama. Ada hadis yang menyebutkan isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Dan diperkuat oleh Ibnu Arabi, seseorang tidak boleh isbal kemudian dia berkilah saya isbal bukan karena kesombongan. Klaim yang seperti ini tidak diterima. Yang kedua, alasan kita menguatkan pendapat isbal itu haram secara mutlak, ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat, ya, sampai Nabi berlari-lari kecil untuk menegur orang yang isbal, irfa' thawbak, ya, angkatlah pakaianmu, fa innahu anqali thawbik wa atqali rabbik. Karena tidak isbal itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, di sini Nabi SAW menyebutkan hikmah tidak isbal, lebih bersih bagi pakaian kita dan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Rabb kita. Kemudian alasan yang ketiga atau dalil berikutnya yang menunjukkan isbal itu dihukumi haram secara mutlak adalah
Nabi dan para sahabat ketika menegur orang yang isbal itu tidak pernah menanyakan masalah kesombongan. Kamu melakukannya karena sombong atau tidak? Itu nggak pernah terlontar seperti itu. Tapi langsung diingkari. Nggak boleh angkat pakaianmu. Iya. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, yang berikutnya ya, adanya hadis yang memadukan kedua bentuk isbal, baik yang sombong maupun yang tidak, disebutkan dalam satu redaksi ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perincian karena sombong atau tidak. Yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, izarul muslim ila nisfis saq. Ya, pakaiannya seorang muslim itu sampai tengah betis, dan tidak mengapa kalau di antara tengah betis dan mata kaki agak turun lagi, berarti nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mata kaki tertutup. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Lihat kata Nabi SAW, semua pakaian yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ya, diancam dengan neraka. Ini dalil bahwa terkadang siksa neraka itu hanya mengenai anggota tubuh tertentu yang melanggar syariat. Contoh, ketika Nabi SAW melihat ada orang wudu, tapi tumitnya kering, nggak kena air wudu. Padahal kaki itu rukun, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Harusnya kaki semua, termasuk mata kaki, termasuk tumit juga. Nah ini Nabi melihat ada orang berwudu, tumitnya nggak kena air. Apa kata Rasulullah SAW? Wailul lil aqabi minan nar. Tumit yang nggak kena air wudu seperti itu bakal terkena wail, nama lembah di neraka. Ya, jadi yang disiksa adalah tumit yang nggak kena air wudu tadi. Nah kalau di hadis ini mata kaki itu, ya, tempatnya di neraka. Jelas? Nah ini alasan yang keempat di sini Nabi SAW memadukan kedua bentuk isbal, baik yang sombong ataupun yang tidak sombong, disebutkan dalam satu redaksi, artinya sama-sama diharamkan. Iya. Kemudian yang kelima adalah hadis famakana asfara minal ka'baini fahuwa finnar. Ini hadis sampai dipahami oleh para sahabiah, kaum wanita di zaman Nabi SAW, diantaranya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi, begitu mendengar ancaman orang yang isbal diancam dengan neraka, dia khawatir kalau ancaman ini berlaku juga bagi perempuan. Ya. Akhirnya datanglah beliau menanyakan kepada Nabi SAW agar diizinkan untuk menjulurkan pakaian mereka sampai mata kaki. Ya, supaya auratnya betul-betul tertutup seluruhnya. Gitu ya.
Maka Nabi SAW menjelaskan yurkhina shibran, hendaknya kaum perempuan menjulurkan rok mereka sehingga panjangnya shibran, sejengkal. Nah, gitu ya. Jadi dari mata kaki panjang sejengkal berarti sampai ke lantai. Nah, itu nggak apa-apa. Terus idzan tankashifu aqdamuhun, kalau cuma segitu nanti kaki-kaki mereka bisa saja tersingkap ya Rasul. Artinya boleh nggak dilebihin lagi, jadi menyeret nyengser gitu ya ke tanah. Fayurkhinahu dzira'an, boleh tambah lagi sampai sehasta. Sehasta itu dari sini ke sini. La yazidna alaih, nggak boleh lebih dari itu. Nah, kan ada tuh kalau pakaian perempuan biasanya pakaian pengantin ya, sampai diseret ke belakang, sampai ada yang bawain. Nah, itu nggak boleh. Kepanjangan itu. Ya, la yazidna alaih. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau ada yang nyengser, kena sapu, sebatas itu masih boleh. Ya. Nah, terus gimana kalau kena najis? Ya, langkah berikutnya debunya itu akan membersihkan najis yang menempel padanya. Intinya apa sisi pendalilan kita? Lihat semangatnya kaum wanita di zaman Nabi SAW untuk menutup aurat. Ya. Tapi Ummu Salamah dan juga sahabiah yang lainnya, mereka betul-betul sepakat isbal itu sesuatu yang dilarang. Awalnya mereka berpikir larangan isbal berlaku juga bagi kaum perempuan. Makanya datanglah mereka ke Nabi SAW minta rukhsah agar mereka dibolehkan isbal. Karena kalau nggak isbal auratnya terlihat. Ternyata Nabi jelaskan kalau perempuan nggak masalah. Memang harus isbal, tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, itulah jamaah azanillahu wa iyyakum 5 dalil yang menguatkan pendapat bahwa isbal itu hukumnya haram secara mutlak. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Satu hadis lagi. Gimana ini? Atau ada pertanyaan? Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhalu. Barakallahu fiikum. Terkait materi itu yang lainnya, tafadhalu. Biar hadis berikutnya kita bahas pada pertemuan mendatang karena lain pembahasan. Berikutnya nanti adab makan dan minum. Adab berpakaian tadi sudah selesai. Kesimpulannya, pakaian yang diharamkan itu karena 3. Ya, salah satu dari 3. Yang pertama karena apa? Cara memperolehnya. Ya, walaupun itu pakaian yang mubah, bukan terbuat dari sutra, tapi kalau cara memperolehnya dari hasil curian atau dibeli dari uang haram, maka haram juga pakaian itu. Makanya dulu orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf menghususkan pakaian yang nggak pernah dipakai maksiat. Iya, pakaian yang memang betul-betul jelas kehalalannya. Karena mereka kan jual beli ribawi, jual beli khomer, ada juga hasil penghasilan melacur, macam-macam lah. Tapi mereka paham kalau untuk tawaf harus pakaian yang jelas, bersih, baik fisiknya ataupun maknawinya. Iya. Itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak ada pakaian yang lain kecuali itu yang dia kenakan di badan, dan dia tahu ini pakaian
nggak halal, pakaian haram, pakaian yang dia kadang pakai buat maksiat juga. Terus gimana tawafnya? Mereka pilih malam hari, alias tawaf nggak pakai baju, telanjang. Iya. Jadi pakaiannya penggantinya apa? Gelapnya malam. Makanya Allah menyebutkan di surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa. Iya, maksudnya apa? Maksud ayat ini, malam itu bagikan pengganti pakaian kita. Mau buka telanjang nggak masalah, orang nggak ngelihat. Itu tapi kalau gelap banget ya. Kalau sekarang sih mau malam juga kelihatan ya. Banyak lampu di mana-mana, kecuali dia di kebun, di hutan gitu ya. Nah, Ka'bah waktu itu kalau malamnya sudah gelap gulita, nggak ada lampu penerangan. Nah, orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya itu pilihnya tawaf malam hari. Lihat, intinya apa? Kesadaran penuh, tawaf harus bersih ya dari hal-hal yang diharamkan. Kalau yang punya duit gampang, bisa siang mau pagi, cuma dia akan gunakan pakaian khusus untuk tawaf aja. Selesai tawaf, copot, taruh lagi. Ya. Nah, ini yang pertama. Mereka paham ada pakaian yang diharamkan bukan karena bahannya, tapi karena apa? Cara mendapatkannya. Yang kedua, diharamkan karena apa? Bahannya, yaitu dari sutra atau emas. Ada kan pakaian-pakaian dari emas, ya. Walaupun lapisan-lapisan itu nggak boleh. Sama kayak jam, lapisan emas, walaupun hanya jarumnya saja atau angka-angkanya saja nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau sutra ada rukhsah, tapi hanya sebatas 4 ruas, buat strap begitu, atau buat tambelan atau ada variasi. Tapi kalau full sutra haram. Ini yang kedua. Pakaian diharamkan karena bahannya. Mungkin kalau yang kedua, ya alhamdulillah yang ngaji sih paham. Oh nggak boleh ini dari sutra. Iya. Nah yang ketiga ini yang banyak orang terjatuh. Diharamkannya karena sifat pakaiannya. Apa tadi contohnya? Pakaian syuhrah. Ya, sensasional, ingin tampil beda supaya jadi pusat perhatian orang atau menjadi pakaian ciri khas dia. Ya, dulu kan ada artis-artis itu dengan ciri khas pakaiannya. Dikenal lah pakaian ini bajunya fulan, ini bajunya fulana gitu ya. Itu khawatir termasuk pakaian syuhrah. Nah, termasuk yang diharamkan karena sifatnya adalah isbal, gitu ya. Isbal. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa mengamalkan dari apa yang kita sudah ketahui ini. Ternyata isbal itu bukan perkara ringan. Ustaz, karena sampai 4 ancaman. Ya, silakan. Tanya Ustaz. Fadhal. Yang tadi yang cara mendapatkannya Ustaz untuk isbal tadi, bahwa kalau kita dikasih hadiah